Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan kami dari kelompok 8. Berikut adalah tampilan dataset hasil diskusi kami dengan menggunakan Jupyter Notebook bahasa pemrograman Python untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sains Data 4A6 yang diampu oleh Bapak Rahmat Gunawan, Eskom MT. Kelompok ini beranggotakan yang pertama Ratu Yuda Pratiwi, NIM 230401255, kedua Nurlela Borusilalahi, NIM 230401232, yang ketiga Anissa Suci Dwi Chanli, NIM 230401237, keempat Fazila Zahira Andina, NIM 230401220, yang kelima M. Fauzan Zaki, NIM 230401248, yang keenam Duta Aryu Pratama, NIM 230401229. Dataset yang kami gunakan berjudul Sexual Assault Against Women India pada tahun 1970 hingga 2020. Dataset ini diambil dari Kaggle. Dataset ini mendeskripsikan tentang angka kejahatan yang telah mengalami peningkatan yang signifikan dan mengkhawatirkan di seluruh dunia, termasuk India. Kumpulan data ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pertumbuhan kejahatan di India dari tahun 1970 hingga 2020, yang menyoroti peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kasus yang terdaftar dan tidak terdaftar. Kumpulan data tersebut merinci dengan cermat berbagai jenis pelanggaran, termasuk kekerasan seksual, dan menawarkan wawasan berharga tentang sifat dan tingkat kejahatan selama 5 dekade terakhir. Dengan memeriksa data ini, seseorang dapat lebih memahami implikasi yang lebih luas dari tren ini terhadap masyarakat, baik di India maupun secara global. Kumpulan data ini berfungsi sebagai sumber penting bagi para peneliti, pembuat kebijakan, dan analis yang berusaha untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong peningkatan kejahatan ini, dampaknya terhadap masyarakat, dan solusi potensial untuk mengatasi masalah ini. Data yang digunakan adalah Worldwide Cases Detail.csv. Tujuan pengolahan dataset ini adalah mengklasifikasikan jenis kejahatan menjadi 3 kelas berdasar fitur value yang dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi dengan membuat fitur baru yang akan menjadi label target. Dataset ini memiliki 26.115 baris dan 13 fitur yang terdiri dari ISO 3 code, country, region, subregion, indicator, dimension, kategori, sex, age, year, unit of measurement, value, dan source. Fitur sendiri berfungsi sebagai penanda atribut atau variabel, di mana setiap kolom mewakili atribut tertentu dari data dan menampung data. Memudahkan pengelolaan data, digunakan untuk analisis dan visualisasi, di mana kolom menentukan sumbu atau aksis dalam grafik. Sebagai input model prediksi atau data science saat data diekspor dari Excel ke Python atau SQL, maka dibuat kolom fitur X atau target Y. Dataset ini bertipe data statistik kriminal. Awalnya dataset ini untuk regresi atau karena nilai target value berupa angka kontinu atau jumlah kasus.
namun dijadikan klasifikasi jika value dikelompokkan, atau misalnya rendah, sedang, tinggi. Kita masuk ke dalam jenis dan tipe data setiap fitur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dataset ini memiliki 26.115 baris dan 13 fitur, di mana setiap fiturnya tidak mengandung nilai 0. Selanjutnya, tipe data year dan value bersifat integer dan float, sedangkan untuk fitur yang lain memiliki tipe data objek. Selanjutnya adalah fitur value yang akan diolah untuk menentukan label target. Pada gambar dijelaskan bahwa hanya angka 0 sampai 9 yang bisa dijadikan nilai dari fitur value. Kemudian, penghapusan titik pada nilai data, yang tersisa hanya angka dan minus atau tidak memiliki koma, dan tipe data adalah general. Lalu dibuat fitur baru dengan nama value clean dan dibandingkan dengan fitur value. Dalam hal ini berarti sebagai perbandingan fitur sebelum dan sesudah pembersihan data. Selanjutnya ada pengklasifikasian data. Nah, untuk pengklasifikasian subkelas diolah menjadi 3 subkelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada kode disebut bahwa nilai none atau not a number akan diidentifikasikan sebagai tidak diketahui. Kemudian dibuat fitur baru, kategori value sebagai target label dari pengklasifikasian nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Selanjutnya, rentang kuartil. Pada metode ini dilakukan pengecekan kuartil 1, yaitu kelas rendah, batas tengah, atau antara kuartil 1 dan 3 dari fitur value yang sudah dibersihkan, yaitu kelas sedang, dan kuartil 3, yaitu kelas tinggi. Didapat batas atas kuartil 1 adalah 2470 dan batas kuartil 3 adalah 9987 dan seterusnya. Pada hasil range atau jarak ditetapkan batas kuartil. Kuartil rendah, sedang, dan tinggi terdapat koma, namun batas kuartil ini tidak mempengaruhi data atau hanya menentukan batas subkelas. Selanjutnya, kami lakukan pengecekan display untuk melihat fitur baru yang telah ditambahkan, yaitu value clean dan kategori value sebagai penampung data klasifikasi 3 kelas. Visualisasi fitur baru, yaitu kategori value, akan menjadi label target untuk pengklasifikasian jumlah kasus kejahatan di dunia berdasarkan kategorinya, sehingga fitur yang awalnya 13 menjadi 15 karena penambahan fitur value clean dan kategori value. Next, distribusi target label. Pada bagian ini, ditunjukkan pendistribusian data untuk setiap kategori jumlah kejahatan. Dari 26.115 data, terdapat 13.059 data yang dikategorikan sebagai jumlah kejahatan sedang, 6.529 data dikategorikan sebagai kasus kejahatan yang sering terjadi, dan 6.526 data yang dikategorikan sebagai kasus terendah yang terjadi di seluruh dunia. Dapat disimpulkan bahwa kategori sedang merupakan kasus terbanyak yang terjadi. Selanjutnya adalah pengecekan missing value untuk seluruh kolom. Tidak ditemukan data yang kosong atau bukan sesuai tipe datanya, sehingga data bisa dikatakan bersih dan tidak terdapat missing value. Dataset ini bersih dan siap untuk analisis tanpa imputasi atau penghapusan baris atau kolom. Next, visualisasi data tidak seimbang. Visualisasi pembagian fitur kategori value, di mana kategori sedang 2 kali lipat daripada kategori rendah dan tinggi, menunjukkan data yang tidak seimbang.
Hasil ini yang nanti akan memengaruhi model untuk identifikasi mayoritas dan mengabaikan minoritas. Ketidakseimbangan ini berdampak pada hasil analisis atau kinerja model klasifikasi. Data tidak konsisten. Sama seperti pendistribusian label target sebelumnya, namun kali ini untuk melihat apakah ada label yang tidak konsisten atau tidak, pada kode dijelaskan bahwa seluruh data pada fitur kategori value akan diubah menjadi huruf kecil atau lower, seluruhnya dan tentunya tetap sesuai pada jumlah data yang dikategorikan. Nilai aneh pada seluruh fitur. Nah, dilakukan pemeriksaan data terhadap nilai aneh, kemudian tidak didapati nilai aneh pada seluruh fitur setelah dilakukannya pembersihan data. Korelasi fitur antar fitur kategori. Grafik yang ditampilkan adalah visualisasi hasil PCA atau Principal Component Analysis terhadap data yang telah diproses dengan TF-IDF dari kolom teks kategori dan dibandingkan terhadap label kategori clean. Ada tendensi bahwa kategori tinggi atau hijau agak terkelompok rendah dan sedang terlihat agak bercampur di beberapa bagian. Maka bisa disimpulkan bahwa hasil TF-IDF ditambah PCA menunjukkan bahwa teks pada kolom kategori mengandung informasi yang cukup berguna untuk memisahkan sebagian label kategori clean, tapi belum sepenuhnya kuat memisahkan semua label dengan jelas. Berikut adalah tahapan pengolahan data menggunakan algoritma. Yang pertama, import library dan file CSV yang akan diolah dan dianalisis. Kedua, memastikan fitur value adalah numerik dan fitur baru telah ditambahkan. 3. Pilih fitur yang relevan untuk X sebagai fitur dan Y sebagai label target. 4. Encoding data dan bagi menjadi data test dan training. 5. Lalu bangun model algoritma dan lakukan evaluasi. 6. Tampilan akan terbentuk dalam confusion matrix berdasarkan kategori. Terakhir, perbandingan hasil algoritma. Tujuan akhir pengelolaan dataset ini adalah untuk membandingkan algoritma. Algoritma yang digunakan antara lain algoritma random forest, XGBoost, decision tree, dan SVM. Yang pertama, XGBoost. XGBoost ini sangat tangguh terhadap class imbalance karena memanfaatkan tree ensemble yang secara alami bisa memprioritaskan kesalahan minoritas, akurat dan efisien meski kelas tidak seimbang. Yang kedua, random forest. Algoritma ini secara alami bisa menangani data tidak seimbang lebih baik dibanding algoritma linear seperti logistic regression. Yang ketiga, SVM. Algoritma ini lebih akurat untuk dimensi yang tinggi, cocok untuk klasifikasi kompleks dan bisa digunakan untuk multi-class. Tetapi dalam dataset ini tidak terlalu efektif karena SVM sensitif terhadap data tidak seimbang. Butuh waktu lama dan RAM besar hingga jumlah data sampai ribuan baris. Tidak cocok untuk data besar dan tidak seimbang. Yang terakhir, decision tree. Karena bisa menangani data kategorikal dan numerik, cocok untuk data sensitif seperti pelecehan. Bisa dilihat kenapa model memutuskan sesuatu. Cocok untuk dataset kecil hingga menengah, dapat menangani ketidakseimbangan. Dari 4 pengolahan, beberapa algoritma sudah coba diimplementasikan pada pengelolaan data telah dilakukan untuk algoritma random forest, XGBoost dan SVM. Tidak dilakukan penyimbangan untuk memprediksi jumlah kejahatan berdasarkan subclass kategorinya dan didapati akurasi yang berbeda berdasar data yang tidak seimbang, yaitu RV
RF 90%, SGBoost 68%, dan SPM 47%, dan akan terus dilakukan pemeriksaan untuk mencari akurasi yang lebih tinggi. Baiklah, demikian presentasi hasil analisis preprocessing pada dataset kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.